Shalom teman-teman. Yeay, ramai sekali. Puji Tuhan kita bisa sama-sama memuji muliakan nama Tuhan ya Sen ya. Dan mari kita sama-sama angkat satu pujian Anggur Baru. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita pujikan sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama sebut yuk, hari ini ada harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita bisa sama-sama memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini, dan kita merasakan kalau kasih Tuhan itu ada buat kita ya teman-teman sampai di hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan sama-sama pujikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sama-sama kita katakan, Tuhan adalah gembalaku. Oh,
di padang yang berrumput hijau. Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Tuhan menuntunku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Dia membimbingku, membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Yesus menuntunku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, benar Tuhan yang Tuhan katakan, sekalipun kami Tuhan ada di lembah-lembah maut, sekalipun kami Tuhan ada di dalam bahaya Tuhan, kami takut Tuhan, tapi kami yakin kalau Tuhan Yesus yang hadir di sana Tuhan. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati Tuhan untuk kami muji muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya kami sama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami meninggikan Tuhan Yesus di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan yang sertai kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi kita sama-sama nyanyikan satu pujian tempat pertama. Tepuk tangan ya teman-teman. Sama-sama kita semangat memujikan.
Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Tepuk tangan. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Kita nyanyikan sekali lagi. Jauh lebih indah Tuhan, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Ada amin teman-teman. Kita menempatkan Tuhan Yesus di tempat pertama ya. Kita sama-sama untuk menyanyikan satu pujian, Kuasa-Mu terlebih besar. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat satu pujian, Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita yakinkan pujian. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama kita Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan Tuhan. Kasih-Mu
kasih-Mu sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar, lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada kesempatan petang hari ini Tuhan. Engkau telah bersama-sama memulihkan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini untuk bersama-sama beribadah dan rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami aja minta tolong Tuhan untuk Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh kakak pembina ini dapat menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Jadi sebelum firman kita bakal ada kuis ya teman-teman. Kuis tebak-tebakan ya, benar ya. Jadi sebelumnya kita bakal hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Karena kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Boleh mulai berhitung ya dari Kak Ges ke belakang gitu. Boleh silakan 1, 2, 3. Cindy boleh? Siapa? Mbak Putri dulu, Mbak Putri dulu. Serius? 3, boleh ya kumpul sama kelompoknya ya. 1, 2, 3. Enggak ya, boleh di samping sini deh, pojok-pojok. Pokoknya itu harus baris ya teman-teman. Games kali ini kita akan, boleh minta tolong Yesi untuk PowerPoint-nya. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Quiz School Pack Edition. Boleh? Next. Masih ada bacakan tolong ya. Pemuda-pemudi dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok berdiri baris ke arah belakang. Antar kelompok akan diadu kuis Alkitab secara berderet. Anggota kelompok yang bisa menjawab diperbolehkan duduk dan mendapat skor 10. Kelompok akan dinilai dari jumlah anggota yang bisa duduk karena mampu menjawab soal kuis Alkitab. Sebelum memulai kuis Alkitab, setiap anak dalam kelompok diberikan kesempatan menjawab kuis tebak-tebakan teman-teman pikat berdasarkan foto yang disediakan. Anggota kelompok siapapun boleh langsung angkat tangan dan menjawab. Apabila benar, kelompoknya akan mendapatkan nilai modal 20 setiap kali mampu menjawab tebak gambar berikut ini. Setiap yang bisa jawab itu dapat poin 10. Tapi sebelum itu kita itu ada kuis tebak gambar. Yaitu tuh menjadi
penambah nilai karena di poin itu tuh dapat 20 poin ya. Betul. Di games itu. Jadi gimana teman-teman, udah siap? Oh siap banget, ya ampun. Aku suka deh kalau kayak gini. Oke. Kaum saat teduh. Kalau gitu boleh ya Yesi, tolong next. Mari kita mulai. Next. Iya. Siapa? Giginya lo yo. Giginya loh ya, bukan gambar orangnya loh. Siapa Mas Fian? Boleh. Oh iya, kayaknya dia tuh hafal banget sama senyumannya kakaknya. Ya ampun, so sweet gak Tak sih? kira gak tau runtune Masmu Yan. Iya, aku tadi gak pernah merhatiin sebenarnya. Oke, gimana? Kira-kira jawabannya bener apa enggak? Boleh slide selanjutnya, Yesi? Oh, oke. Bener, boleh tepuk tangan buat Asian. Jadi ya, saya akan menambahkan kelompok 3 kan ya? Oke, boleh. Untuk slide selanjutnya, Yesi. Bentar. Gimana? Udah bisa nebak? Mbak Dia dulu ya ini ya. Siapa Mbak Dea? Masalah gigi juga ini. Masalah gigi juga. Senyumnya ya lebih tepatnya ya. Senyumanmu. Siapa? Udah bener ya. Bener ya, sebenarnya bener banget ya. Aku terlalu bersemangat ya. Karena kayaknya mereka itu benar-benar kayak merhatiin temennya ya. Boleh slide selanjutnya tolong kita lihat jawabannya. 20 ya, poinnya tetap 20, gak nambah ya. Tetap 20 ya selama kuis tebak gambar ini. Bener ya jawabannya Mbak Eta ya. Oke, kelompok 1 dapat 20 poin juga. Untuk slide pertanyaan ketiga, tolong ditampilkan. Nah, mata-mata siapa Mata ini? ya ini ya, kali ini mata. Ayo, siapa? Oke, gimana? Fix? Fix. Betul. Betul. Jawabannya dulu kita tampilin. Boleh selanjutnya? Lo asik, Bang. Oke, bener ya. Oke, untuk ini kan ada satu pertanyaan terakhir ya, yang untuk kuis tebak gambar. Kita kasih kesempatan dulu buat yang kelompok 2 ya, biar mereka itu Ya. semangat. Oke. Boleh dilanjut? Nah, stop dulu. Salah. Salah, kurang tepat. Salah. Enggak. Enggak boleh gitu. Ya bener sih ya perjawabannya ya. Tapi gimana ya? Benar apa salah ya? Gimana? Kamu fix yang mana dulu? Yang mana? Si tepak, si. Fix. Teman. Ayo, Bener, teman. nanti nyesel loh. Oke, fix ya, Mas Putra ya. Ya udah kalau gitu coba kita lihat ya. Gimana? Boleh tolong slide selanjutnya. Oke, bener ya. 20 ya. Jadi ini skor sementara untuk kuis tebak gambar ini kelompok 1 dapat poin 40, kelompok 2 20, kelompok 3 20. Oke, jadi sekarang ini kita baru masuk ke kuis yang benar-benar kuis ya. Jadi nanti yang bisa itu bisa langsung duduk. Tapi kalau nggak bisa sampai akhir ya udah nggak usah duduk. Nanti dengerin firman sambil berdiri juga ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini masih gampang ya. Untuk Yabes, Sandy dan Ferdi. Di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Angkat tangan dulu. Loh, Bes? Benar ya, ya ampun ternyata Yabes ini juga. Meskipun kelihatannya itu kayak gimana gitu ya, tapi dia tuh hafal ya. Itu di Sungai Yordan. Oke. Bes. Baris kedua, boleh masih ada? Siapakah yang mengadili Tuhan Yesus ketika hendak disalib? Ayo, ini baris ketiga ya. Tolong didengarkan dengan baik-baik. Apakah makanan dari Yohanes Pembaptis? Kayaknya ini yang para cowok-cowok ini lebih mendengarkan firman Tuhan ya. Aduh, gimana sih? Aduh, Mbak Dea, Mbak Novi ini gimana sih? Benar nggak teman-teman? Betul ya jawabannya ya. Boleh Mas Fian, silakan duduk. Oke, untuk baris keempat ada Mbak Putri, Cindy, dan Mas Jose. Aku ya ini ya. Siapakah nama raja pertama bangsa Israel? Oke, siapa Mas Jose? Salah. Tapi kan dia mau jawab bener ya, ternyata salah. Saul, gimana Mas Yoda? Betul. Ya.
Ini baris terakhir ya. Baris Ada terakhir. Kak Ges, Mbak Dewi sama Darius. Siapa nama orang tua Musa? Siapa? Ya. Gimana Mas Yada? Benar ya jawabannya ya. Jawabannya betul. Betul. Oke, balik ke baris yang pertama lagi. Ayo nungguin ya. Berapa jumlah kitab perjanjian baru? Baru, ayo. Boleh dinyanyiin dulu ya. Gak boleh ya? Gak boleh. Berapa? Ayo. Kamu? Oke, kamu 27. Berarti jawabannya harus beda dari Sandy ya. Jadi jawabannya yang benar berapa Mas Yada? 27. 27 ya benar ya. Boleh Sandy duduk. Terang diciptakan pada hari yang keberapa? Angkat tangan dulu. Oh iya. Udah ini nyerah, cuma 2 ini bener, bener-bener 2. Jawabannya yaitu salah ya. Dengan berapa keping perak Yudas menjual Yesus? Oke, gimana Mas Yada? Karena aku tadi gak lihat sih bener. Aku ya harus. Nyerah. Ya udah bener ya. Ya, Bener ya, jawabannya itu 30 keping Tuhan yang perak. Oke, boleh Mbak Dia boleh duduk. Untuk selanjutnya ada Mbak Putri dan Cindy. Sin, Musa menerima 10 hukum Taurat di gunung. Ya, di manakah Musa menerima 10 hukum Taurat? Ya. Menurut Cindy sama Mbak Putri di mana? Di gunung apa? Apa? Sinai. Kalau Mbak Putri? Nggak tahu. Oke, gimana Mas Yada? Ya, betul. Betul ya jawabannya ya, Gunung Sinai. Ini kelompok 2 ya. Oke. Ini untuk terakhir ya, Darius dan Dewi. Ya ampun, cute banget ya Darius Dewi. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir. Di manakah Tuhan Yesus ditangkap? Ditangkap saat mau diserahkan ya. Getsemani. Gimana teman-teman, jawabannya betul atau salah? Betul ya, boleh duduk, boleh silakan ya. Dan ya, jadi ini poin sementara kelompok 1 40 50 60 70. Kelompok 2 dan 3 ini skornya sama 50 50. Jadi ini untuk pertanyaan untuk kelompok 2 dan 3. Ini kelompok 3 cuma segini doang ya orang yang duduk. Oh iya Mas Bima kilo ya apa sih? Jadi ini rebutan ya Mbak Dewi, Mbak Novi, Mas Bima sama Ferdi. Di manakah Tuhan Yesus disalib dan tempat itu tuh biasanya dikasih sebutan apa? Jadi tahu? Apa Ferdi? Bener banget ya Ferdi, ya ampun. Oke. Iya ya, udah boleh teman-teman bersilakan duduk kembali. Jadi untuk juara satunya ada kelompok 1, juara 2-nya ada kelompok 3, dan juara 3-nya ada kelompok 2. Ya ampun. Oh jangan menyepelekan sih. Terima kasih. Ya ampun, so sweet banget ya. Ini untuk kelompok 3. Boleh yang main Mas? Ya udah. Ini boleh ya. Jadi sekian dulu ya games dari kita untuk merefresh kuis-kuis Alkitab ya. Betul. Oke, jadi untuk waktu selanjutnya kami persilakan untuk Kak Muriana untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Wah, seru ya kakak lihat teman-teman semangat dan pinter-pinter ternyata. Semua lulus sekolah teologi ya. Dapat gelar STA sekarang. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya malam ini. Kakak diberi kesempatan untuk melayani, memberikan renungan singkat ya. Jadi singkat aja ya teman-teman ya, 5 jam. Enggak ya, 5 menit. Enggak juga. Ya udahlah. Kakak mau kasih pertanyaan juga enggak apa-apa tah? Oh. Ya terserah kakak ya. Ya nanti kakak minta tolong ditampilin juga slide yang sudah disiapkan. Iya. Oh tadi kakak waktu masuk barengan sama pas Kak Dea kesaksian ya tentang renang. Wah hebat ya Kak Dea bisa renang. Kan kakak sendiri aja nggak bisa. Nah kok bisa sampai bisa berenang tuh kayak gimana sih awalnya? Di TK
sama SD. Karena ikut les ya. Oke. Akhirnya sampai sekarang ya, semakin mahir. Nah, Novi, tadi waktu berangkat ke gereja naik apa? Sepeda, disetirin sendiri. Dulu kok bisa naik sepeda gimana? Belajar sepeda ya. Dari roda 3 dulu, roda 4. Ya, belajar dulu ya. Kayak tim musik ya. Kak Darius. Pinter ding 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 ya, bisa memikat wanita-wanita itu ya. Dengan alunan musiknya. Kok bisa mahir gitu gimana, Kak? Oke. Di situ teman-teman awalnya berawal dari nggak bisa ya, terus kemudian jadi bisa. Di situ ada proses apa teman-teman? Belajar. Oke. Apa slide-nya sudah tampil? Belum ya? Minta tolong slide-nya. Ya, tolong next lagi. Iya. Learning by doing. Di situ ada gambar tangan yang berwarna-warni ya teman-teman. Kayak iklan ya. Masih ingat nggak iklan apa? Hah? Iya, nggak ada apa? Nggak ada kotor, nggak belajar. Iya kan? Oh, salah ya? Oh, ya itulah ya. Gak ada kotor nggak belajar. Tapi kalau selama hidupnya kotor terus berarti apa? Ya itulah alias depannya K, belakangnya H, ya kan? Tahu kan? Ya. Iya. Di situ adalah proses belajar. Belajar itu kata kerja aktif atau pasif, teman-teman? Aktif, ya kan? Berarti di situ by doing dengan dengan melakukan, ada perbuatan, ada action. Oke. Kalau nggak belajar, berarti ngapain? Ngelamun aja ya kan. Next. Ya, dari kapan sih sebetulnya kita itu belajar? Ada yang tahu? Dari lahir. Belajar apa itu? Oh langsung gitu ya, jadi Jose itu dari dilahirkan langsung belajar merangkak, hebat banget ya. Iya, luar biasa ya. Dari baby sampai sampai lanjut usia, sampai kapan usianya gitu ya, terus belajar. Artinya belajar itu ternyata seumur hidup. Dan itu tidak mengenal usia, dan tidak mengenal gender, baik wanita ataupun pria, semuanya sama-sama belajar dalam kehidupannya. Setuju? Dari bayi, kakak yang sudah pernah pengalaman punya anak, ternyata baby waktu dilahirkan, kita semua berangkat dari bayi. Ada yang langsung gede, ibunya ada yang hamil segede, ya ada gini, ya bisa gimana ya, perutnya itu berapa ya, kalau bayinya segerang ini ya. Bayi itu saat dilahirkan benar-benar yang nggak ada daya apa-apa gitu ya, nggak bisa apa-apa sama sekali, bisanya cuma owek-owek doang ya kan. Dia aja belum bisa mengangkat kepalanya. Bayi akan belajar nantinya ke depan, akan belajar, awalnya belajar menyusu dulu ya teman-teman. Ternyata menyusu dan menyusui, ya itu tuh belajar, sama-sama belajar sang ibu, apalagi kalau itu anak pertama ya. Gimana caranya bisa nyusuin anaknya dengan nyaman, gimana caranya bisa menghasilkan ASI yang banyak, itu ibu harus juga belajar dan berkorban ya pastinya ya. Dan anak juga, karena baby kan begitu lahir sekalipun matanya melek tapi dia belum bisa melihat, ya kan. Jadi dia pakai apa? Hanya pakai instingnya dia, perasaannya dia, kedekatannya dengan ibunya. Oh, disinilah letak dotku yang alami gitu ya. Sambil nyari dan sama-sama belajar nanti mengangkat kepalanya, terus apalagi kalau sudah usia di atasnya, belajar untuk apa ini, tengkurap ya kan. Nanti sudah tengkurap nggak bisa balik sendiri gitu kan ya. Tapi nanti kalau sudah bisa balik tengkurap terus balik lagi, terus guling-guling gitu ya sampai gelondong gitu ya. Terus belajar apa, merangkak. Terus habis itu belajar berdiri, ya duduk dulu, berdiri. Setelah berdiri apa? Terus jalan gitu ya. Habis belajar jalan, belajar apa teman-teman? Lari. Terus habis belajar lari?
kabur ya, habis lari itu kabur. Ya, itu anak kecil kalau biasanya sudah pinter lari, kalau diajak kemana-mana hilang lah ya. Ya kayak si Holly dulu ya, di mana anaknya kayak gitu ya. Nah itulah proses belajar, seumur hidup kita itu akan terus belajar. Apa sih manfaat dari kita itu belajar? Next, tolong slide-nya. Ya, di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu dari nggak bisa menjadi bisa. Bener kan? Yang tadinya awalnya teman-teman nggak bisa main musik, akhirnya bisa tuh main musik. Yang awalnya dari nggak tahu, jadi tahu. Bener nggak? Terus yang ketiga pastinya tambah pinter ya kan. Pinter ini nggak hanya secara intelektual, tetapi pinter dalam skill, dalam keterampilan ya kan. Semakin bisa lah gitu ya. Yang keempat, kita tambah pengalaman. Yang kelima, kita jadi share ilmu ya. Kalau kita semakin banyak belajar, semakin banyak ngerti gitu ya. Misalkan nih jadi top student, misalkan ranking 1 terus gitu ya. Pasti kan dia akan jadi jujukan teman-teman yang pengen bisa gitu ya, dari yang nggak bisa ya aku ajarin kayak gitu-gitu kan ya. Sama juga di dunia kerja, orang-orang yang sudah memiliki kemampuan yang lebih akhirnya akan menjadi seorang trainer atau bisa memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya, teman-temannya kayak gitu ya. Kalau yang sudah kerja ada juga program TOT, Training of Trainers, bener gak sih? Ya gitu ya. Jadi pelatihan untuk menciptakan pelatih-pelatih handal gitu ya. Jadi disiapkan untuk menjadi pelatih-pelatih sehingga dapat memberikan training kepada anggota-anggotanya. Seperti itu. Nah, di sini ada positifnya ya, kita bisa jadi berkat gitu ya. Dengan kita memiliki banyak ilmu, kita bisa menjadi berkat. Terus next, semakin pede ya kan. Oh, tadi kelewatan ya, kebalik. Semakin pede apa? Misalkan nih kalau teman-teman mau ujian sekolah, teman-teman belajar sama nggak belajar, pedean mana? Pedean belajar kan ya. Kalau nggak belajar terus tiba-tiba ujian, pasti kan kita jadi cemas, bingung gitu ya. Apalagi terus nggak bisa jawab pertanyaannya misalkan. Jadi bingung, dengan akhirnya ada usaha-usaha lain gitu ya. Minta hikmat untuk usaha-usaha lain yang ya gitulah. Itu ya. Next, dia pasti dapat hal yang baru. Apalagi jika kita itu pernah gagal. Kita pernah misalkan hal sederhana gitu ya. Siapa di sini cewek yang pernah bikin kue? Pernah nggak bikin kue terus gagal gitu ya? Nggak jadi. Oh, pernah ya. Entah itu nggak ngembang atau kurang manis atau kemanisan atau gosong kah atau apa gitu ya. Tapi kan akhirnya kita tuh jadi pengalaman, jadi ngerti. Oh ternyata yang kemarin itu aku mungkin terlalu lama, atau apinya aku kebesaran kayak gitu ya, atau suhuku terlalu tinggi, atau apalah kayak gitu. Jadi kita tuh semakin dapat pengalaman-pengalaman yang baru dengan kita belajar. Terus mengasah dan menggali potensi. Pasti ya, dengan kita belajar kita tuh akan semakin ketahuan potensi kita itu di mana. Dibandingkan kita nggak pernah melatih, kita nggak akan pernah tahu. Oh ternyata aku tuh bisa. Kayak misalkan ya contohnya renang. Mungkin awalnya kita itu orang yang fobia air misalkan ya, takut air. Kalau nggak mau mencoba, nggak mau ada kemauan dan niat, mungkin selamanya nggak akan bisa renang. Tetapi karena ada kemampuan mau mencoba dan terus belajar tekun, akhirnya lama-lama bisa, ya kan? Oh ternyata di situ kita ada menemukan, oh ternyata aku berpotensi juga ya, ternyata aku tuh bisa renang. Dan banyak hal-hal yang lain mungkin yang teman-teman ingat gitu ya. Jangan pernah takut untuk mencoba lah, intinya seperti itu ya. Terus yang terakhir, hidup kita berbuah. Tentu saja orang yang sering belajar akan semakin dapat banyak ilmu kan, dan akhirnya dia berbuah atau berkembang. Seperti tadi kita bisa share ilmu, bisa share pengalaman, itu kita menjadi berkat. Di situ ada ayatnya, kita mau baca di Titus 3 ayat 14. Titus 3 ayat 14.
Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang kokoh, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Situ jelas ya, supaya jangan hidup kita itu nggak berbuah gitu ya. Karena Tuhan itu menginginkan hidup kita itu berbuah lebat, berkembang, dan menjadi berkat. Nah, itu tadi manfaat dari kita mau belajar. Lalu kalau misalkan kebalikannya, gimana kalau nggak mau belajar? Apa yang sudah kita pelajari tadi, manfaat-manfaat itu tadi, minta tolong ditampilkan lagi. Yang manfaat tadi, tentu saja yang pertama tadi ya, yang kita pasti nggak akan pernah bisa. Terus hal yang kita nggak tahu, ya selamanya kita nggak akan tahu. Terus kita nggak jadi tambah pinter ya kan, nggak akan nambah apa-apa, nggak tambah pengalaman, dan kita tentunya nggak bisa jadi berkat. Nah itu ya. Terus nggak akan dapat hal-hal yang baru, dan potensi kita tidak akan tergali. Dan yang terakhir, tentu saja kita tidak akan bisa berbuah. Nah itu kalau kita nggak mau belajar ya. Tapi tentunya di sini teman-teman semangat belajar semua kan? Asik. Oke, next kita mau belajar apa lagi? Mengapa sih ada kegagalan? Nah, di situ ya. Kenapa sih kita itu kok diizinkan kadang itu dalam belajar itu bisa gagal gitu ya, dalam proses itu ada gagal. Ya, proses untuk menjadi lebih baik, seperti itu maksudnya ya. Kegagalan itu ya ada ya. Kita mau baca dulu ya, Mazmur 119 ayat 17. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, di situ ya jelas bahwa ternyata itu kegagalan itu kadang memang diizinkan dan ya baik untuk kita terima atau kita hadapi atau kita lalui. Karena mungkin dari kegagalan itu kita akan belajar untuk mengerti, kita akan belajar introspeksi diri. Sebaiknya seperti itu, introspeksi diri. Apa sih, kenapa aku kok gagal? Apa kurangku? Misal contoh, kita ya mungkin ujian kayak gitu ya, ujian terus nilainya itu jelek. Kenapa ya kok nilaiku jelek? Kita introspeksi kan pastinya. Iya, karena aku nggak siap, benar-benar nggak siap. Yang kedua, aku nggak bisa pelajaran ini gitu ya. Kalau teman-teman nggak suka salah satu pelajaran gitu ditinggal atau berusaha untuk bisa gitu. Ya, ini beda-beda ya setiap orang ya. Ada yang ya wes lah, aku nggak suka logaritma kak, wes babano sampai lulus gak iso, gak apa-apa gitu ya. Ada mungkin yang kayak gitu, tapi ada yang berjuang, kenapa kok temenku bisa, aku gak bisa gitu ya. Sampai les-les ataupun minta ajarin temen yang bisa gitu ya. Nah, kita introspeksi di mana kurangku, apa sih yang perlu aku tingkatkan, apa yang perlu aku tambah, kayak gitu ya. Dan kadang kala kegagalan itu diizinkan, supaya kita itu nanti kalau lebih bersyukur mana sih kalau kita itu dapat sesuatu gampang sekali dapat langsung sekali cari langsung dapat, atau kalau ada perjuangannya dulu. Ada perjuangannya dulu kan, ya kita pasti akan lebih sangat-sangat bersyukur dan akan lebih merasa wih perjuanganku rasanya tuh kita lega dan puas gitu ya untuk mendapatkannya. Nah itulah kadang kita diizinkan untuk gagal karena kalau manusia itu menghadapi sesuatu itu berhasil terus nggak pernah gagal ya, pertama nggak bersyukur dan yang kedua akan merasa depannya S belakangnya G, sombong ya kan, akan merasa oh ini loh aku hebat, ini loh aku bisa ya kan. Tetapi di mana saat kita itu lagi di bawah, lagi down misalkan, tapi di situ kita mau belajar. Nah saat kita lagi down gitu ya, lagi fail itu, kita itu mau kayak gimana sih keputusan yang mau kita ambil, itu sangat penting ya. Kita mau stuck di situ ya sudah nyerah, atau kita mau fight lagi, mau berjuang lagi, itu sangat menentukan ya teman-teman ya. Ada orang yang ya udah nggak bisa, hopeless, dan akhirnya ya selamanya nggak bisa menikmati kegagalannya. Tetapi ada yang namanya apa, fight, dan akhirnya memperolehlah apa yang dia impikan. Nah
itu tadi. Seperti kalau misalkan kita itu cari kerja, di sini ada yang sudah kerja kan? Ada yang pernah ditolak kerja, ngelamar terus enggak? Ada, ya kan? Ya kan? Nah, di situ mungkin awalnya kita kecewa, kenapa sih enggak terima, pasti kita sulit mungkin saat-saat itu ya. Padahal itu perusahaan yang kepingin dan lain-lain lah, seperti itu. Tapi ya kita akan semakin mengerti seperti ayat tadi ya, kita akan mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita tuh mengerti rencana Tuhan. Oh berarti Tuhan tuh enggak tempatkan aku di situ. Tuhan akan pilihkan aku di tempat yang lain. Ya sambil nanti berjalan, nanti Tuhan tunjukkan kayak gitu ya. Siapa yang di sini misalkan cari sekolah, terus pernah juga enggak mendapatkan sekolah yang diimpikan, maksudnya yang diingini gitu ya. Pernah juga ya. Dan itu ya itu proses ya kan, itu proses belajar. Tapi akhirnya setelah itu bisa dilalui, kita pasti bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu ada maksudnya kayak gini gitu ya. Seperti itu. Kenapa kita diizinkan untuk gagal? Oke. Dan yang penting di situ adalah keputusan apa yang kita ambil. Kalau gagal kita mau mencoba lagi kah? Atau kita mau stop? Atau kita mau mencoba terus? Gagal mencoba, gagal mencoba, gagal mencoba. Lama-lama pasti ya akan menang ya. Yang tadi ya slide-nya sudah ditutup. Nah, kita mau belajar lagi next selanjutnya. Hal-hal apa saja sih yang sebetulnya kita itu pelajari dalam kehidupan ini? Selain kita itu belajar akademik ya, maksudnya sekolah sekuler. Selain itu, yang pasti adalah yang pertama itu kualitas diri. Kita belajar gimana SDM kita. Ya kan? Kalau istilah yang sekarang itu kerennya integritas, gimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas secara seutuhnya gitu ya. Kalau kita kerja, apakah kita ini sukanya menerapkan suka telat misalkan kayak gitu ya, itu akan ya tercap gimana sih kita kayak gitu ya, nanti dilihat orang, oh ternyata anak ini tuh telatan. Atau misalkan kerja sukanya tidur kayak gitu ya, mungkin tidur tiba-tiba hilang nggak ada gitu ya, nyari posisi enak untuk sleeping ya. Dan ya atau lain-lain gitu ya. Gimana kita itu di sini belajar, gimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Guru-guru kita kayak mungkin kita menganggap oh guru-guru kita itu adalah orang-orang yang pintar ya. Soalnya kalau nggak pintar nggak mungkin ngajarin kita. Tetapi sekalipun sudah pintar, guru itu juga terus menggali ilmu ya, apa yang terbaru, apa yang update, dan juga pastinya belajar. Dan pasti kan ada orang yang semangat belajar tuh sampai gelarnya itu jejer-jejer gitu ya, gandeng-gandeng kayak kereta api gitu ya. Itu orang yang semangat belajarnya itu tinggi ya. Dan ya salut ya, ada yang bisa sampai seperti itu. Terus belajar sampai usia, ya sampai rambut sudah pemutih, jadi prof kayak gitu ya, itu terus belajar, nggak ada henti-hentinya, sudah semangat gitu ya. Nah, contohnya lagi kayak misalkan Bapak Pendeta menyampaikan firman, apakah Bapak Pendeta itu kan sudah sekolah Alkitab gitu ya, pasti udah ngerti semua, jadi nggak usah belajar. Enggak ya, jadi setiap mau firman pasti juga belajar firman lagi, apa yang mau disampaikan, apalagi hal-hal yang baru, apalagi yang perlu disampaikan ke setiap umat gitu ya. Jadi terus belajar. Sekalipun orang itu sudah dianggap, wah ini pasti sudah ilmunya banyak, nggak perlu belajar, enggak ya, tetapi ada semangat belajar meskipun sudah senior, sudah kita akan terus belajar gitu ya. Baik, kayak teman-teman tadi pelayanan, untuk menyiapkan pelayanan hari ini, teman-teman kan pasti juga belajar ya, contohnya musik gitu ya, pasti latihan dulu kan, gitu. Apalagi kayak lagu baru, yang awalnya nggak ngerti lagunya jadi tahu lagunya, awalnya nggak ngerti kuncinya jadi tahu, dan akhirnya ya itu, akhirnya performnya yang bagus. Kita terus meningkatkan skill kita, baik kalau dari sekolah mungkin kita sering ikut lomba, ikut organisasi, itu ya. Siapa yang ini di sini ikut organisasi? Organisasi di mahasiswa mungkin atau di waktu SMP, SMA, ya ada kan ya pasti, dan itu teman-teman rasakan itu ada manfaatnya enggak? Ada kan ya, kita itu belajar ya banyak hal gitu ya, mungkin belajar mengkoordinir teman aja, itu tuh hal yang enggak gampang gitu ya, karena
misalkan ya, jadi ketua kelas misalkan kayak gitu. Itu tuh kan beda-beda orang gitu ya, beda-beda pendapat. Ada misalkan ada kita sudah kasih keputusan ini, yang satu komplain gini, yang satu komplain gini kayak gitu kan ya. Dan kita tuh belajar menghadapi orang yang kayak gini tuh kayak gimana. Apalagi kita itu bekerja di bidang jasa itu harus juga ada keahlian khusus gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita belajar apa lagi teman-teman? Iman kita kepada Tuhan Yesus, ya kan? Iman kita itu juga perlu dibangun dan terus kita itu mau belajar untuk mendewasakan iman kita. Pasti bobot firman saat teman-teman waktu sekolah minggu dengan yang sekarang sama atau beda? Beda kan ya? Kalau teman-teman dikasih bobot firmannya waktu sekolah minggu terus, ya nanti gimana ya? Ya, tapi pasti semakin hari semakin bertambah usia, bobot firmannya juga yang diterimakan mungkin lebih keras kayak gitu ya. Yang disesuaikan lah dengan usianya gitu. Ibarat kita itu makan gitu ya. Saat kita masih bayi ya kita dikasih makanan yang lunak-lunak kayak bubur, tapi sampai dewasa kita nggak mungkin makan bubur terus gitu ya. Kita pasti akan makan yang lebih keras, makan nasi kayak gitu ya. Kayak Josi itu sukanya makan yang keras ya, sukanya makan ayam tapi tulangnya aja, dagingnya nggak dimakan. Enggak ya, ini jangan nangis ya Jos ya. Itulah ya, kita terus bangun iman kita. Gimana sih kesungguhan kita menjadi anak Tuhan itu juga perlu dibangun, kita perlu belajar dan perlu dibuktikan ada actionnya. Gimana kualitas ibadah kita, apakah intensitas ibadah kita, gimana, apakah 1 bulan kita cuma ibadah 1 kali, 2 bulan 1 kali, atau bahkan 1 tahun cuma sekali doang gitu ya. Terus hari-hari yang lainnya gimana? Ya mungkin tidur, oh iya ditanyain kemarin kok nggak datang, iya masih jalan-jalan misal kayak gitu, oh iya lupa kemarin hari Sabtu. Terus banyak alasan kayak gitu ya. Nah gimana kualitas kita, kesungguhan kita, kalau ibadah aja kita juga jarang-jarang kayak gitu ya, tapi kalau di sini rajin-rajin ya teman-teman ya. Iya. Terus gimana kesungguhan kita dalam kita melayani Tuhan. Misalkan aku pengen loh melayani Tuhan, oke, terus akhirnya dijadwal. Sudah dijadwal, jarang datang, jarang kasih info kenapa gitu ya. Kan jadi bingung ya, ini niat nggak sih melayani kayak gitu kan ya. Nah, gimana kedekatan kita dengan Tuhan? Dan terus karena apa? Dengan kita ibadah, dengan kita itu mendengarkan firman Tuhan, dengan kita itu berfellowship dengan Tuhan, kita itu belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Gimana kita tahu rencana Tuhan gimana kalau kita nggak dengar suaranya Tuhan gitu ya. Kadang kita itu semakin mengerti ya dengan kita bersekutu, dengan kita dengar firman, itu kita tahu dan kita terus belajar. Oke, itu tadi ya kualitas diri, terus iman. Yang ketiga adalah kita belajar nilai-nilai kehidupan. Iya kan? Dalam kehidupan ini adalah sekolahan yang terus ya. Ya inilah, kita tuh belajar terus gitu. Kayak kita belajar etika, tata krama, itu enggak ada sekolahnya ya kan ya teman-teman. Kalau mungkin cara jalan itu ada sekolahnya ya teman-teman ya. Body language kayak gitu-gitu. Tetapi kalau ya kayak gitu ya, etika dan lain-lain. Teman-teman tahu nggak kata-kata ajaib itu apa? Terima kasih, maaf, tolong. Ya, biasanya itu ya. Ada lagi permisi, ya kan? Ditambahin kayak gitu. Kadang ini hal-hal simpel, tapi nggak semua orang itu bisa menerapkan. Benar nggak? Nah, kita itu akan bisa menilai orang saat orang itu berkomunikasi caranya kayak gimana sih. Misalkan dia salah, nggak minta maaf, kita kan pasti akan menilai orang itu kok kayak gini ya, udah tahu salah nggak minta maaf. Nah, atau kita sudah menerima sesuatu dari orang lain, pertolongan kah atau apa, terus kita nggak terima kasih. Orang lain juga akan menilai kita, orang kok nggak tahu terima kasih. Nah, apalagi kalau kita itu dalam berbisnis ya, misalkan teman-teman besok-besok itu berbisnis, atau teman-teman itu bekerja dalam bidang jasa itu tadi ya. Contoh kakak itu pernah belanja online itu alat kesehatan. Yang kakak pesan itu, yang datang itu beda dengan apa yang kakak pesan. Lalu kan kakak infokan,
ini kok barangnya beda dengan yang saya pesan. Saya tunjukkan buktinya. Terus gitu dia bilang langsung, memang yang saya pesan itu dengan barang yang datang, itu mahalan barang yang datang. Paling selisihnya mungkin 60 sampai 80 ribu selisihnya itu. Dia tuh nggak langsung, oh maaf ya kak, ini kesalahan dari kami, nanti akan kami kirim, misalkan kayak gitu ya. Itu kan seharusnya seperti itu. Tapi enggak, yang saya kaget itu dia tuh langsung nodong. Loh, salah ya kak? Oh, kalau gitu kakak langsung transfer aja, soalnya langsung transfer kekurangannya, maksudnya selisihnya. Karena yang kita kirim itu barang bagus kak, itu barangnya lebih mahal dan lebih bagus. Loh, tuh ya saya, loh ini kan saya nggak beli ini, saya tuh maksudnya beli yang sesuai saya beli itu karena saya nggak punya seperti itu. Kalau yang seperti yang datang ini saya sudah punya, buat apa? Terus dia tetap ngeyel, iya kak, tapi ini kalau kayak gini kita rugi. Aneh kan kayak gitu, rasanya itu jengkel gitu loh. Ya kayak gitu, ada orang itu yang nggak ngerti gitu ya. Pernah juga, ada juga kakak juga belanja untuk alat keperluan rumah tangga kayak gitu ya. Nah, dan itu ada size-nya gitu ya, tinggi lebarnya kayak gitu-gitu. Ternyata waktu datang salah gitu size-nya, nggak bisa dipasang. Terus saya infokan, ini nggak sesuai ukurannya. Padahal dia itu nulis quality control pasti ya, di paketnya itu sesuai loh, ukurannya sesuai dengan yang saya pesan. Tetapi barangnya itu nggak sesuai. Itu juga kayak gitu, nggak ada maaf, nggak ada apa, dia oh kakak kirim balik aja, cuma langsung kayak gitu aja ya. Setelah saya kirim balik, saya fotokan pakai ininya, sudah saya kirim, saya kasih info gitu ya, nggak terima kasih, nggak apa gitu ya. Tapi dia masih baik sih, baiknya apa, masih mau tanggung jawab gitu ya. Akhirnya dia kirim barang yang sesuai dengan pesanan kakak, tapi nggak ada maaf, tolong kakak kirim, itu nggak ada. Kakak kirim aja langsung kayak gitu ya, nggak ada terima kasih kayak gitu-gitu. Heran gitu ya kadang-kadang itu. Kalau kayak gitu kita kan pasti nanti akhirnya males gitu ya, ngulangi lagi itu males lah kayak gitu gitu. Tapi kalau kita saat kita misalkan nih, kita itu ke bank, biasanya kan orangnya ramah-ramah ya kan, silakan duduk, terima kasih sudah menunggu, apa yang dapat kami bantu, kan pasti kayak gitu. Kita seneng kan ya dilayani kayak gitu, daripada kita didiemin, lapo mas. Iya, kita jadi, apalagi kalau mbaknya ketus gitu ya, males kan. Nah, kita itu perlu terus belajar. Itu memang nggak ada sekolahnya ya teman-teman, tapi itu penting. Gimana cara kita WA orang gitu ya, gimana bahasanya. Misalkan kalau lebih senior ya kita panggil kakak atau bapak atau apa, kita jangan langsung jambal namanya kayak gitu ya. Memang baiknya kalau kita itu manggil orang, misalkan ketik dalam WA itu baiknya itu di huruf besar kayak gitu ya. Misalkan Kak Yada ya, K-nya besar, Y-nya besar gitu ya, karena orangnya besar kan. nggak ngefek ya. Tapi itu ya ada plusnya gitu ya. Terus ya kalau memang sudah senior ya kita membahasakan tuh beliau, jangan dia, misalkan itu sudah tahu itu profesor ya, iya dia itu loh, kamu itu misalkan kayak gitu. Nah itu kan gak sopan gitu ya. Nah kita belajar, terus gimana kita itu berteman, gimana kita tuh menjalin relasi, karena itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi kalau ya itu tadi, misalkan kita itu butuh customer, butuh pelanggan, kita itu harus baik-baik supaya kita dapat relasi yang baik kayak gitu. Belajar apa lagi ya teman-teman? Belajar menggunakan waktu kita, ya kan? Waktu kita ini banyak dibuat apa? Kalau kita mau renung-renungkan, apa banyak buat tidur, makan, BAK, BAB, terus gitu lagi ya, makan, tidur, BAK, BAB, gitu lagi. Enggak ya, tapi kita mau gunakan waktu kita itu yang seefisien mungkin, dengan hal yang berguna, bermanfaat pastinya ya kan. Terus gimana kita tuh belajar memanage apa yang sudah Tuhan percayakan, baik itu berkat baik itu handphone kita kah, itu kita pakai apa aja, apa cuman buat games aja atau buat sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Terus apa namanya, berkat maksudnya materi ya, apalagi teman-teman yang sudah punya salary, teman-teman kan pasti belajar untuk mengatur salary itu ya, gimana mencukupkan. Kalau teman-teman pengen sesuatu itu menimbang-nimbang, misalkan itu sesuatu
itu nggak salah ya teman-teman. Pengen misal nih, aku pengen punya sepeda motor, beli sepeda motor sendiri. Teman-teman hitung-hitung kira-kira cukup nggak. Kalau misalkan pengennya nabung itu bagus, nanti kalau sudah terkumpul beli, atau kalau nggak memungkinkan boleh kredit. Tetapi juga diperhitungkan input dan outputnya gimana, jangan sampai pasti sudah tahu kan, besar pasak daripada tiang kayak gitu ya. Nanti yang sakit semua ya kita sendiri lagi kayak gitu ya. Gimana kita memanage berkat itu tadi semasa kita masih sendiri. Nanti kalau kita sudah punya istri, gimana berkat ini dibagi jadi 2 orang gitu ya, ngasih makan anaknya orang ya kan. Apalagi nanti ngasih makan anaknya kita sendiri gitu ya. Ini berkat segini untuk 3 anak. Banyak ya 3 anak ya, jadi ber5 dong. Ya, dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, next slide terakhir kayaknya. Ya, never stop learning ya. Jadi kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu pasti ada dasarnya, mau dulu, niat dulu ya kan Kak Darius ya tadi kan. Kalau nggak ada kemauan dan nggak ada niat ya sudah selesai. Tapi kalau kita ada kemauan dan niat, pasti ada sesuatu ya yang akan kita dapatkan. Karena belajar banyak hal akan memberikan kita banyak keuntungan, ya kan? Dan dalam proses belajar itu kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Dan tentunya dengan kita itu mau belajar, kita akan membentuk karakter kita seperti apa, membentuk diri kita seperti apa. Apakah kita itu tipenya malas, atau kita itu tipenya rajin, atau kita itu mudah menyerah, ataukah kita itu tipenya yang gigih, tangguh, gak mau nyerah. Kalau aku belum dapat, aku gak mau nyerah kayak gitu ya. Ya ada ya. Sudah berapa kali nembak cewek? Ya ada. Sudah berapa kali ditolak? Ya. Bima ini ya biasanya jagonya nembak-nembak gitu ya. Iya ya. Oh enggak. Kamu yang ditembak. Iya. Kualitas nomor 1 ya di Indonesia. Kayak kecap dong. Nah, gimana sih karakter kita? Apakah kita itu orangnya itu nggak semangatan, kelihatan letih lesu kayak gitu ya, nggak ada gairah hidup? Ataukah kita tipenya itu yang semangat gitu ya, bisa nggak bisa itu semangat dulu pokoknya. Nah kayak gitu ya, kita terus belajar kepada Allah. Nah, di situ ada ayat yang akan kita baca, minta tolong ya, Amsal 3 ayat 11 kita baca dulu. Amsal 3 ayat 11. Anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan perintah. Iya, jangan pernah kita itu mau menolak didikan ya tuh. Apalagi itu didikan dari Tuhan. Belajar itu ya, itu kita itu mau dididik. Kita itu mau rendah hati, dan kita itu mau belajar untuk kita itu enggak bosan akan apa yang sudah Tuhan ingin kita itu, kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Intinya seperti itu ya. Dan yang kedua ada ayat yang lain. Ya, Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan. Ya, teman-teman tahu kuk kah? Kalau teman-teman lihat sapi yang bajak sawah, itu kan di sininya ada kayak kayu gitu ya, yang dicengkeramkan di lehernya. Tahu nggak itu tujuannya untuk apa? Ya, biar nggak lepas. Ya itu ya. Ya, jadi sebetulnya alat itu digunakan supaya sapi itu jalannya itu bisa lurus, dia nggak menyimpang ke kanan ke kiri, ya dia bisa ngikutin apa yang diperintahkan, dikomandokan sama yang mengemudikan lah, intinya kayak gitulah ya. Jadi lurus gitu ya, jadi dia nggak menyimpang. Nah sama seperti itu ya, kita ibarat kita itu dipasang kuk supaya Tuhan itu bisa menuntun kita gitu loh, bisa membimbing kita supaya kita tuh tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan gitu ya. Dan belajarlah kepadaku, artinya apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah maha di atas maha guru ya kan. Tuhan itu kalau kita mungkin tahu orang yang paling pintar di dunia ini siapa gitu ya, dan kita mau belajar dengan dia,
masih nggak ada apa-apanya dengan Tuhan itu yang ya gurunya maha guru gitu ya. Artinya ya Tuhan itu perfect lah, pokoknya seperti itu. Dan kita mau belajar terus kepada Tuhan. Karena tadi aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Karena Tuhan itu akan menuntun kita dengan kelemah lembutannya Tuhan gitu ya. Dengan lemah lembut Tuhan itu akan menuntun kita. Tuhan itu nggak akan memaksa, kayak misalkan seorang ibu, anaknya waktu belajar untuk berjalan, kalau anaknya jatuh, apa ada yang ditendangi, kok kamu itu nggak bisa-bisa sih? Misal ada kayak gitu, terus dipukuli gitu ya, jalan aja kok gak iso-iso, misalnya kayak gitu, enggak ya, pasti akan dengan lemah lembut mengangkat lagi anaknya. Ada yang kayak gitu tak dulu. Ya itu ibunya itu harus bertobat ya kalau ada yang kayak gitu ya. Terus anak belajar makan, cemot semua, jatuh semua, ada yang terus ditampari sama ibunya, masa makan aja belepotan kayak gini ya. Nah kalau anaknya seusia ya ada terus belepotan ya, itu pantas ya kalau dimarahi ya. Tapi kalau masih 1-2 tahun dia tahap untuk belajar, untuk makan sendiri, ya itu wajar, hal yang wajar. Sama ya dengan Tuhan Yesus, itu lemah lembut saat mengajari kita. Tuhan gak akan memaksa kita. Kalau memang kita belum bisa ya Tuhan akan pelan-pelan ngajari kita seperti itu sampai kita nantinya akan bisa. Oke, itu firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan berkati kita semua. Kakak undang kita berdiri dulu, kita mau doa syukur firman. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Tuhan sudah berbicara kepada kami, anak-anak-Mu semua. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang terus mengajari kami dan mendidik kami, dan pastinya Tuhan mendidik kami dengan lemah lembut, dengan sabar, dan Tuhan kami mau untuk terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang terus semangat dan tidak mudah putus asa. Jikalau kami masih menghadapi pergumulan-pergumulan ataupun kegagalan, kami yakin nanti suatu saat kami akan mengerti dan Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu yang terbaik atas hidup kami semua, dan masa depan kami semua sudah dijamin Tuhan, asal kami mau terus mengandalkan Tuhan dan terus mau berjuang bekerja sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Kak Murdiana atas firman yang diberikan pada malam hari ini. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan atas hari yang telah Kau berikan Tuhan. Kami telah melalui pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Kami telah bersekutu, merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan, masa muda kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami, kemana kami berada Tuhan. Kemana Engkau taruh kami, Engkau bisa kuatkan kami agar bisa menjadi berkat di tempat kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan tempat ini Tuhan. Biarlah persekutuan tempat ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti persekutuan ini Tuhan. Menjadi dampak untuk bagi sekitar kami Tuhan. Berdoa juga untuk pembangunan gereja yang sedang berjalan, Kau pimpin sertai hingga pembangunan gereja ini dapat diselesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat puji bagi Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kami semua pulang ke surga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kita pujikan. Bapa, terima kasih.